Dinamika penduduk. Di sini kita mempelajari tentang pengertian dinamika penduduk dan mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Pengertian dinamika penduduk yaitu pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Faktor-faktor penyebab dinamika. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di sini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami dan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk total. Di sini kita mempelajari dahulu yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk alami. Pengertian dari pertumbuhan penduduk alami merupakan selisih dari angka kelahiran dan angka kematian. Apabila di suatu daerah angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian, maka di situ jumlah penduduk akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, pengurangan jumlah penduduk di sini karena adanya angka kelahiran lebih rendah daripada angka kematian. Di sini juga ada rumus untuk menghitung jumlah pertumbuhan penduduk alami dengan rumus T sama dengan L min M. Dengan keterangan T adalah jumlah penduduk, L adalah jumlah kelahiran, dan M adalah jumlah kematian. Di sini kita yang kedua mempelajari tentang pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total merupakan pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi di sini dibedakan menjadi dua macam, yaitu imigrasi adalah masuk dan emigrasi adalah keluar. Di sini juga ada rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk total dengan rumus T sama dengan L min M ditambah I ditambah E. Dengan keterangan T adalah jumlah penduduk, L adalah jumlah kelahiran, M adalah jumlah kematian, I adalah jumlah imigrasi, dan yang E adalah jumlah emigrasi. B. Di sini kita mempelajari tentang faktor dinamika penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk sebagai berikut. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah migrasi. Kelahiran merupakan pertambahan jumlah penduduk. Faktor yang mendukung kelahiran sebagai berikut. Yang pertama ada nikah di usia muda, yang kedua ada tinggi rendahnya kesehatan, yang ketiga anggapan banyak anak banyak rezeki, dan yang terakhir adalah keinginan mempunyai anak dengan jenis kelamin tertentu atau yang disebut dengan program. Kedua adalah kematian atau mortalitas. Mortalitas sendiri dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pendorong promortalitas dan faktor penghambat antimortalitas. Faktor pendorong atau promortalitas yaitu gaya hidup yang buruk, minimnya sarana dan prasarana kesehatan, bencana alam, kecelakaan lalu lintas, dan perang. Dan faktor penghambatnya adalah antimortalitas, yaitu sebaliknya, gaya hidup yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan bersih dan sehat, program penyuluhan kesehatan. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang bertujuan menetap dengan melewati batas negara politik atau batas administrasi bagian dari negara. Yang A yaitu jenis-jenis migrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu migrasi nasional dan migrasi internasional. Yang migrasi nasional dapat diartikan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang masih dalam lingkup nasional atau masih dalam satu negara. Jenis-jenisnya dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama transmigrasi, yang kedua urbanisasi, yang ketiga ruralisasi, yang keempat forensen, yang kelima adalah weekend, dan yang terakhir adalah evakuasi. Jenis-jenis imigrasi internasional yang pertama adalah imigrasi, yang kedua emigrasi, yang ketiga remigrasi, dan yang keempat turisme. 2. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor utama perpindahan penduduk yaitu ekonomi. Menurut Ravenstein tahun 1885, perilaku mobilitas penduduk sebagai berikut. A. Migran lebih memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. B. Faktor dominan yang mendorong seseorang melakukan migrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal. Faktor lainnya yaitu ingin memperoleh pekerjaan yang lebih baik di daerah tujuan. C. Informasi dari tempat tujuan, khususnya dari sanak saudara, penting bagi orang yang ingin bermigrasi.
D. Informasi negatif dari tempat tujuan mengurangi minat penduduk untuk melakukan migrasi. E. Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat mobilitasnya. F. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya. G. Para migran cenderung memilih tempat teman atau saudara bertempat tinggal di daerah tujuan. H. Pola migrasi sulit diperkirakan karena banyak peristiwa tidak terduga seperti bencana alam, peperangan, atau penyakit endemi. I. Penduduk berusia muda atau belum menikah lebih banyak melakukan mobilitas daripada penduduk yang sudah menikah. C. Penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melakukan mobilitas daripada yang berpendidikan rendah. A. Ketenaga kerjaan. Tenaga kerja atau manpower yaitu besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Bekerja dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam kurun waktu tertentu. Upaya memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan mobilisasi. Perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang berasal dari keinginan mendapatkan kesejahteraan optimal. Daerah tujuan mobilitas penduduk adalah daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang lebih baik daripada daerah asal. Akan tetapi, keterampilan dan keahlian sangat dibutuhkan karena kedua aspek tersebut menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja. B. Perilaku migran tenaga kerja. Penduduk yang melakukan mobilisasi dari desa ke kota memiliki perilaku yang dapat kita amati. Sebagian besar migran beradaptasi di daerah baru agar tetap bertahan hidup. Adapun perilaku migran di daerah tujuan sebagai berikut. 1. Migran di kota merupakan penolong utama bagi migran baru dalam mencari pekerjaan dan pemodokan di kota. 2. Kepuasan hidup migran di kota dapat dilihat dari kemungkinan migran memperoleh pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anaknya. 3. Sanak saudara atau teman di kota merupakan tujuan awal kedatangan migran. 4. Setelah beberapa lama bekerja, migran lebih memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Yang kelima, kepuasan migran hidup dalam masyarakat tergantung pada hubungan baik migran dengan masyarakat. Yang keenam, keinginan kembali ke daerah asal tergantung pada besar kecilnya kepuasan yang diperoleh di kota. Saat ini angka pengangguran terdidik cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh sedikitnya permintaan tenaga terdidik oleh perusahaan bonafit di Indonesia. Akibatnya, angka pengangguran semakin meningkat. Wilayah perkotaan menjadi tujuan utama penduduk melakukan mobilitas. Kondisi ini disebabkan di perkotaan, lapangan pekerjaan lebih beragam dan upah tenaga kerja lebih tinggi daripada di pedesaan. B. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. 1. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh faktor pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Faktor yang pertama adalah faktor pendapatan. Tingkat pendapatan berhubungan dengan status ekonomi penduduk. Realitasnya, penduduk dengan pendapatan tinggi mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tingkat pendapatan dapat diukur dari pendapatan per kapita, yaitu dengan cara membandingkan jumlah kekayaan negara secara keseluruhan dengan jumlah penduduk. Rumus untuk mengukur tingkat pendapatan per kapita adalah pendapatan per kapita sama dengan GNP per P. Dengan keterangan GNP merupakan jumlah pendapatan negara dalam satu tahun dan P merupakan jumlah penduduk negara itu. Faktor yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Daerah yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni menunjukkan tingkat kesehatan penduduk daerah tersebut tinggi. Sebaliknya, daerah yang minim fasilitas kesehatan menyebabkan tingkat kesehatan penduduk daerah tersebut rendah. Tingkat kesehatan dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Yang pertama adalah tingkat kematian bayi. Indikasi kesehatan bayi yang lahir dipengaruhi tingkat kesehatan ibu, pemenuhan gizi keluarga, dan fasilitas kesehatan. Semakin tinggi angka kematian bayi, maka semakin rendah kualitas kesehatan penduduk.
Yang kedua adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan usia rata-rata yang mampu dicapai sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah menunjukkan tingkat kesehatan di daerah tersebut yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk di suatu daerah yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan berkualitas sebanding dengan persediaan sarana dan prasarana penunjang. Tingkat melek huruf dan tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang yang lain. Oleh karena itu, pendidikan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian serius. 2. Indeks pembangunan manusia. A. Indeks pembangunan manusia. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan yang berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan salah satu pendekatan untuk tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penduduk. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui 3 pendekatan dimensi dasar. 3 dimensi dasar dalam pembangunan manusia yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, serta indeks hidup layak. B. Manfaat indeks pembangunan manusia atau IPM. 1. IPM merupakan indikator pengukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, IPM berperan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dan aklator penentuan dana alokasi umum atau DAU. C. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2014. Metode baru penghitungan IPM mulai dicanangkan pada tahun 2014. Indonesia melakukan penghitungan mundur dalam periode 2010 sampai 2014 untuk menjaga kesinambungan data. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, selama periode 2010 sampai 2014, IPM Indonesia meningkat 2,37 poin, yaitu dari 66,53 menjadi 68,90. Pertambahan IPM Indonesia pada kurun waktu tersebut mencapai 0,89% per tahun. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia pada level pembangunan manusia menengah atas. Yang pertama, sumber data dan pengelolaan data kependudukan. Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Data kependudukan penting untuk mengetahui potensi sumber daya manusia yang mencakup kuantitas dan kualitas. Kuantitas berkaitan dengan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, fasilitas, mortalitas, dan migrasi. Sedangkan kualitas penduduk berkaitan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Data ini dapat diperoleh dengan metode seperti sensus, registrasi, dan survei penduduk. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian data kependudukan secara menyeluruh di suatu daerah pada waktu tertentu. Sensus penduduk di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sensus dilakukan secara berkala bertujuan untuk memantau perkembangan penduduk. Yang kedua yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk wajib dilakukan oleh setiap penduduk yang mengalami peristiwa demografi sehingga terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Registrasi penduduk menuntut penduduk untuk proaktif melaporkan diri kepada pemerintah tentang perubahan data yang terjadi. Hal ini untuk kemuktiran data kependudukan. Yang ketiga yaitu survei penduduk. Survei penduduk merupakan cara memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara. Data tersebut diperoleh dengan cara mengambil sampel. Selanjutnya yaitu analisis data kependudukan. Analisis data kependudukan dapat disajikan dalam bentuk komposisi penduduk. Komposisi penduduk menunjukkan pengelompokan kependudukan pada suatu wilayah dengan kriteria tertentu. Yang pertama yaitu
Komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Kriteria biologis yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk yaitu umur dan jenis kelamin. Yang selanjutnya yaitu piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda berbentuk segitiga sama kaki. Piramida ini disebut benda karena memiliki komposisi dengan jumlah penduduk umur muda lebih banyak daripada umur tua. Bentuk piramida penduduk ini bersifat ekspansif. Piramida penduduk muda terdapat di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Filipina. Berikutnya yaitu piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk berbentuk stasioner menunjukkan jumlah penduduk umur muda dan umur tua seimbang. Piramida penduduk berbentuk stasioner memiliki ciri angka kelahiran dan angka kematian seimbang. Jumlah penduduk kelompok umur muda, dewasa, dan tua berada dalam kondisi seimbang. Piramida dengan bentuk ini dimiliki sebagian besar negara di kawasan Eropa Barat. Dan yang terakhir yaitu piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua berbentuk seperti kepala batu nisan. Piramida bentuk ini menggambarkan angka kelahiran yang menurun dengan cepat dan tingkat kematian jumlah kelompok umur muda lebih sedikit dibandingkan kelompok umur tua. Bentuk piramida ini bersifat konstruksi. Piramida bentuk ini dapat terjadi pada negara-negara yang baru saja mengalami perang. 2. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Kriteria sosial yang digunakan untuk menunjukkan komposisi penduduk yaitu tingkat pendidikan dan status perkawinan. A. Tingkat pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, tidak sekolah sama sekali. Yang kedua, tamat SD. Yang ketiga, tidak tamat SD. Yang keempat, tidak tamat SMP. Yang kelima, lulusan SMP. Yang keenam, tidak tamat SMA. Yang ketujuh, lulusan SMA. Dan yang terakhir, lulusan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai penduduk, maka semakin tinggi pula sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah. B. Status perkawinan. Parameter status perkawinan dalam komposisi penduduk yaitu penduduk dikelompokkan menjadi 2 status. Yang pertama, status belum kawin, dan yang kedua, status sudah kawin. Berdasarkan angka perkawinan, dapat diprediksi jumlah kelahiran suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Semakin tinggi angka kelahiran, semakin besar peluang daerah tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar. 3. Berdasarkan kriteria ekonomi, analisis data komposisi penduduk sebagai berikut, yaitu A. Jenis mata pencaharian. Beberapa jenis mata pencaharian penduduk seperti pegawai negeri, TNI atau Polri, pedagang, buruh tani, pemilik pertanian, dan pengusaha jasa. Dari pengelompokan tersebut dapat diketahui jenis mata pencaharian yang dominan di suatu daerah. Selain itu juga dapat diketahui tingkat kemakmuran penduduk. Semakin beragam jenis mata pencaharian, semakin tinggi tingkat kemakmurannya. B. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan total suatu negara dibandingkan jumlah penduduk. Bank Dunia mengelompokkan pendapatan negara-negara di dunia menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu negara berpendapatan per kapita rendah. Kedua, negara berpendapatan per kapita menengah yang rendah. Ketiga, negara berpendapatan per kapita yang menengah tinggi. Yang keempat, negara berpendapatan per kapita tinggi atau negara kaya. 4. Berdasarkan kriteria geografis, komposisi penduduk disusun menurut area tempat tinggalnya. Perbedaan area tempat tinggal dapat dilihat dari garis batas administrasinya seperti garis batas desa, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun negara. C. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan proporsi jumlah penduduk terhadap luas wilayahnya. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan adalah kilometer persegi. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti relief, iklim, lahan, sumber daya mineral, serta aksesibilitas. 1. Kepadatan penduduk kasar. Kepadatan penduduk kasar menunjukkan banyaknya penduduk per satuan luas wilayah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk kasar yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah yang dimiliki. Contohnya yaitu Desa Melati memiliki jumlah penduduk 400, sedangkan luas wilayahnya yaitu 100.
Maka untuk mencari kepadatan penduduk kasar bisa diselesaikan dengan 400 dibagi 100, hasilnya adalah 4. Jadi setiap 1 km persegi luas lahan memiliki 4 penduduk. Kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis menunjukkan banyaknya penduduk tiap kilometer persegi lahan pertanian. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk fisiologis yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan pertanian. Contohnya, Desa Mawar memiliki 1.200 penduduk dengan luas lahan yaitu 600, dengan 300 dari luas lahan tersebut adalah lahan pertanian. Untuk menghitung kepadatan penduduk fisiologis itu dapat dicari dengan cara 1.200 dibagi dengan 300, hasilnya adalah 4. Jadi, setiap 1 km persegi lahan pertanian memiliki 4 penduduk. 3. Kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani tiap kilometer persegi luas lahan pertanian. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk agraris yaitu jumlah petani dibagi dengan luas lahan pertanian. Contohnya, Desa Kenanga memiliki 3.000 penduduk, 2.000 diantaranya adalah sebagai petani, dan memiliki luas lahan pertanian yaitu 1.000 km persegi. Maka untuk menghitung kepadatan penduduknya, kepadatan penduduk agrarisnya yaitu 2.000 dibagi 1.000, hasilnya adalah 2. Jadi, setiap 1 km luas lahan pertanian memiliki 2 penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. D. Bonus demografi dan permasalahan kependudukan. 1. Bonus demografi. Bonus demografi terjadi apabila jumlah angkatan kerja usia 15-64 tahun mencapai 70%. Peristiwa ini dipengaruhi oleh transisi demografi yang menunjukkan jumlah penduduk usia produktif meningkat 2 kali lipat daripada penduduk usia non-produktif. A. Bonus demografi mendukung pertambahan perekonomian di Indonesia. Bonus demografi merupakan keuntungan yang disebabkan menurunnya proporsi penduduk muda yang mengurangi biaya investasi untuk biaya kebutuhan. Aspek-aspek yang menunjukkan pengaruh demografi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 1. Penawaran tenaga kerja. 2. Peranan perempuan. 3. Tabungan. 4. Modal manusia. C. Upaya memanfaatkan bonus demografi. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi seperti pemerataan dan penyediaan fasilitas umum. Contohnya, pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas antar wilayah telah dilaksanakan sampai pelosok Indonesia. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan bonus demografi. 1. Menciptakan sumber daya manusia. 2. Menstabilkan iklim investasi dalam negeri. 3. Memberdayakan penduduk lansia sebagai aset negara. 4. Menyediakan lapangan kerja. 5. Mewujudkan jaminan sosial. 6. Meratakan pelayanan kesehatan. 2. Permasalahan kependudukan Indonesia. Angka kelahiran yang meningkat akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula permasalahan kependudukan. Kebutuhan masyarakat semakin terdesak dan kesempatan dalam dunia kerja semakin terbatas. Masalah akibat kelahiran dan kematian bayi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah kependudukan akibat angka kelahiran meningkat antara lain: 1. Melaksanakan KB. 2. Menunda pernikahan sampai selesai pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. 3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. 5. Meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat. B. Masalah mobilitas penduduk Indonesia. Upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut adalah dengan cara mempercepat proses perkembangan wilayah pedesaan menjadi daerah perkotaan, disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia di daerah setempat. C. Masalah komposisi penduduk Indonesia. Upaya penanggulangan masalah komposisi penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Dengan mengendalikan angka kelahiran. 2. Meningkatkan masa pendidikan wajib belajar dari wajar 9 tahun menjadi wajar 12 tahun. 3. Memberikan bantuan dana pendidikan. D. Masalah angkatan kerja di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia merupakan beban bersama. Oleh karena itu, Anda harus berperan aktif menekan angka pengangguran. Anda dapat mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif secara mandiri. E. Kepadatan penduduk.
kepadatan penduduk di 34 provinsi Indonesia masih belum merata. Kepadatan penduduk masih terpusat di kawasan Pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang tidak seimbang mempengaruhi kegiatan pembangunan yang tidak merata. Fenomena ini mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari wilayah terbelakang ke wilayah pembangunan yang lebih maju. Dengan demikian, daerah yang padat akan semakin padat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan proses transmigrasi.